Ada istilahnya barlen atau bubar kelalen, lupa terhadap apa yang sudah kita sepakati dan yang sudah dibahas. Halo teman-teman pejuang RSP, salah satu hal yang paling sering kita lakukan di kantor adalah meeting. Nah, teman-teman pernah nggak ngerasa meeting yang kita lakukan itu hanya sekedar ngobrol, ngalor ngidul, nggak jelas, dan kadang hasilnya juga nggak efektif. Apalagi hal-hal yang sudah kita meetingkan, yang sudah kita komitmenkan di meeting tadi, itu di level eksekusinya sangat lemah sekali gitu, nggak dikerjain dan hasilnya juga nggak pernah dievaluasi. Nah, ya kan tambah sia-sia meeting kita. Nah, sesi sharing minggu ini, yuk kita belajar bagaimana langkah-langkah agar meeting kita menjadi meeting yang lebih efektif. Dari berbagai tips meeting yang ada, saya mencoba merangkum 3 hal utama yang perlu kita lakukan, yaitu pada saat pre-meeting atau sebelum meeting, yang kedua saat meeting, dan yang ketiga setelah meeting. Nah, yang penting pada saat pre-meeting yaitu menetapkan tujuan meeting dan siapa pesertanya. Yang kedua, pas meetingnya itu timeline dan tujuan serta how to-nya seperti apa, dan after meeting itu bagaimana monitoring dan kontrol hasil meeting kita. Pertama, yang paling penting di proses pra-meeting, yaitu sebelum meeting adalah menetapkan tujuan meetingnya itu sendiri. Secara umum tujuan meeting hanya ada 3. Yang pertama, menyampaikan informasi atau update. Yang kedua, brainstorming atau mencari pendapat. Dan yang ketiga, mengambil keputusan. Nah, sebelum meeting, user meeting ini harus mengerti apa tujuan dia meeting. Apakah ingin menyampaikan informasi saja berupa pengumuman atau update, atau mau mencoba brainstorming, mencari ide atau minta pendapat. Atau yang ketiga, mau koordinasi dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang dimana membutuhkan pendapat dari peserta meeting. Nah, yang paling penting pada saat pra-meeting juga menentukan siapa saja nanti yang ikut meeting, sebagai apa, dan POV-nya apa yang ingin digunakan. Dan mereka juga harus mempersiapkan data-data yang diperlukan sebelum meeting itu terjadi. Sebisa mungkin, sebelum meeting, peserta meeting mendapatkan data atau materi dari peserta lainnya untuk bisa dipelajari, terus menulis atau membuat draft yang ingin ditanyakan kepada peserta meeting lainnya, sehingga meeting kita menjadi efektif. Dari data peserta lain, juga pas tanggal meetingnya kita langsung gas gitu kan dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita tetapkan. Yang kedua, pada saat meeting, hal penting yang perlu disampaikan kepada peserta meeting saat memulai meeting adalah 1. Siapa yang berkuasa sebagai moderatornya, kedua, apa agendanya plus timeline yang mau dibahas, dan yang ketiga, siapa peserta yang memiliki otorisasi di forum tersebut. Oke, moderator ini penting teman-teman untuk mengarahkan jalannya meeting agar sesuai tujuan awal, mengingatkan aturan, dan sebagai reminder waktu sekaligus memandu untuk semua peserta. Kalau nggak ada moderator, kecenderungan meetingnya itu berjalan ngalor ngidul dan masing-masing peserta hanya asik dengan sendirinya. Ini juga penting, menyampaikan agenda meeting dan timeline, sehingga waktu masing-masing peserta itu menjadi efektif dan tidak terbuang sia-sia. Jadi mereka bisa mengarrange apa yang mau disampaikan atau hanya hal-hal penting dan substansial aja yang dimunculkan di meeting tersebut. Oke, dan yang paling penting, siapa peserta di dalamnya dan perannya apa. Mau menyampaikan hal apa, datanya bagaimana, otorisasinya seperti apa, itu harus jelas. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan di suatu forum, di meeting tersebut, jelas siapa yang bisa dan atau punya otoritas untuk menjawabnya. Nah, yang paling penting ketiga setelah meeting, yaitu monitoring dan controlling. Teman-teman, terkadang setelah meeting kita ada istilahnya barlen atau bubar kelalen, lupa terhadap apa yang sudah kita sepakati dan yang sudah dibahas. Nah, notulen meeting ini harus mencatat hal-hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta meeting. To-do-list-nya seperti apa, how to-nya bagaimana, deadline-nya kapan, PIC-nya siapa yang bertanggung jawab. Ini harus ada, wajib teman-teman. Karena kalau nggak ada, ya bubar, lupa semua. Hasil meetingnya bisa jadi sia-sia dan bakal nggak dikerjakan karena lupa. Kalau ada list tadi, ya kan, saat meeting update di sesi berikutnya, jadi tahu apa yang selesai dan apa yang tidak selesai, apa yang harus diimprove, siapa yang bertanggung jawab, dan konsekuensinya seperti apa yang akan dibahas di meeting-meeting selanjutnya. Baik teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.